Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, di dalam mata kuliah kewirausahaan, sangat penting sekali kita membahas tentang entrepreneurship. Apa itu entrepreneurship dan bagaimana entrepreneurship itu dibangun di dalam kegiatan kewirausahaan akan kita bahas pada materi kali ini. Ada pertanyaan klasik yang biasa ditanyakan pada saat selesai ujian sidang skripsi, ya. Dosen biasanya menanyakan, apa yang akan Anda lakukan selesai studi dari perguruan tinggi ini? Tentunya jawaban dari mahasiswa sangat bervariasi. Ada yang ingin segera bekerja di suatu perusahaan tertentu, ya, dengan menjadi pegawai tetap. Ada yang ingin memulai usaha atau melanjutkan usaha yang sudah dirintis selama kuliah. Ada yang kemudian, Bu, saya ingin menjadi karyawan, baru kemudian setelah saya cukup mapan, baru saya akan memulai wirausaha. Ada juga yang saya ingin segera menjadi PNS, maka saya akan mengikuti tes CPNS. Dan tidak juga sedikit yang ingin melanjutkan studi, ya, S2 baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, ini merupakan pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab dulu, ya, sebelum Anda melakukan perencanaan di masa depan. Bagaimana motivasi wirausaha di kalangan mahasiswa? Ya, sekarang ini bisa kita lihat berapa persen mahasiswa yang ikut kuliah saya, yang mendengarkan kuliah saya kali ini, yang ingin atau memiliki motivasi yang sangat kuat untuk melakukan kegiatan wirausaha. Kenapa? Karena motivasi yang kuat ini akan menjadikan orientasi mahasiswa setelah lulus untuk serius melakukan kegiatan wirausaha, untuk mengembangkan kegiatan wirausaha yang dilakukan. Ya, jadi ketika Anda lulus, Anda tidak menjadi job seeker, tetapi menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Ya. Setiap tahun jumlah lulusan perguruan tinggi bertambah tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga apa? Hal ini mengakibatkan jumlah penganggur terdidik, ya. Penganggur terdidik artinya jumlah pengangguran yang bersumber dari perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi bertambah setiap tahunnya. Berikut adalah data BPS per Agustus 2020, ya, di mana pada bulan Agustus ini merupakan bulan kelima setelah Indonesia menyatakan sebagai negara terdampak dari COVID-19, ya, pada bulan Februari 2020. Terjadi peningkatan yang sangat tinggi terhadap tingkat pengangguran terbuka nasional, ya, sebesar 2,23%, dari 7,10 juta orang sampai menjadi 9,77 juta orang. Ya. Ada banyak sekali karyawan yang mengalami PHK. Dan sangat tidak sedikit para pengusaha yang gulung tikar, baik dari usaha mikro sampai bahkan perusahaan-perusahaan multinasional yang cukup besar dan cukup terkenal, itu banyak sekali yang gulung tikar, gitu ya. Yang otomatis tentunya jika perusahaan besar mengalami gulung tikar, maka akan menambah jumlah pengangguran secara signifikan, ya. Artinya banyak sekali tenaga kerja yang di PHK. Lalu bagaimana dari data tingkat pengangguran yang bersumber dari perguruan tinggi, ya, berdasarkan tingkat pendidikan? Di Indonesia terdata ada 199,38 juta penduduk usia kerja, ya, di mana angkatan kerjanya adalah kurang lebih sekitar 137,9 juta. Nah, dari data tersebut 6,88 juta itu merupakan pengangguran, artinya tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Berdasarkan 6,88 juta tadi, maka diklasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Ternyata bisa kita lihat bahwa TPT tertinggi atau tingkat pengangguran terbuka tertinggi itu di usia 15 sampai 24 tahun, ya. Dan yang berdasarkan pendidikan, nah, ya, yang tertingginya adalah pada
tingkat SMK, yaitu sekitar atau SMA sekitar 8,49%. Sementara pada level sarjana itu sekitar 5,73%. Ya, dari total 6,88 juta. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan dua data tersebut, maka menjadi pertanyaan besar, ya, bagaimana mengurangi jumlah pengangguran terdidik di Indonesia? Melalui Kemendristek-Dikti dan Kemendikbud, ya, mengupayakan memasukkan mata pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan sebagai mata kuliah wajib yang harus disampaikan, baik di level SMA, ya, D3 maupun S1. Sehingga apa harapannya, ya, ada 1-3% saja dari mahasiswa yang mengikuti kegiatan kewirausahaan memiliki motivasi yang sangat kuat, memiliki mindset yang sangat kuat agar ketika dia lulus dia menjadi seorang wirausaha, bukan sebagai job seeker. Diharapkan, ya, dengan motivasi dan orientasi tadi, maka jumlah wirausahawan di Indonesia akan meningkat. Gitu, ya. Itu satu-satunya cara bagaimana mengurangi jumlah pengangguran. Supaya apa? Supaya pertumbuhan lapangan pekerjaan seimbang dengan jumlah lulusan yang dihasilkan setiap tahun. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka kita bisa fokus bahwa satu-satunya yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terdidik itu adalah dengan melakukan kegiatan wirausaha. Ya, orang yang melakukan kegiatan wirausaha kita sebut sebagai wirausahawan atau entrepreneur. Banyak sekali definisi yang disampaikan oleh buku-buku wirausaha, ya, atau artikel, tetapi secara prinsip bahwa seorang entrepreneur, seorang wirausahawan adalah orang yang mampu melihat peluang. Tidak sekedar melihat, tetapi mengambil peluang dan berinisiatif, ya. Berinisiatif untuk melakukan apa? Memobilisasi segala sumber daya yang dia miliki untuk menciptakan barang dan jasa. Itu adalah kata kuncinya. Jadi, orang yang melihat peluang dan berinisiatif memobilisasi potensi yang dia miliki. Potensinya bisa apapun sumber daya, baik sumber daya manusia, modal, kemudian pegawai dan yang lain-lain, ya, untuk membuat barang dan jasa. Jadi ada 3 catatan. Dia melihat peluang, kemudian memobilisasi sumber daya yang dimiliki atau yang ada di sekitarnya, dan yang ketiga adalah membuat produk berupa barang atau jasa, ya. Namun ada fakta, ya, di mana mahasiswa sulit untuk mau dan memulai wirausaha dengan berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah mereka tidak merasa diajar. Disinilah fungsinya mata kuliah kewirausahaan. Atau mereka beralasan, saya tidak dirangsang untuk melakukan kegiatan wirausaha sendiri. Nah, di sini fungsinya dosen mampu memotivasi, ya, mahasiswa untuk memiliki minat, ya, memiliki orientasi menjadi seorang pengusaha ketika Anda lulus. Didukung oleh lingkungan budaya masyarakat. Nah, kadang juga masyarakat dan keluarga yang masih dominan sekali ingin anaknya menjadi pegawai. Nah, kalau lulus nanti, udah cari kerja ya. Kerja aja dulu. Udah ngelamar kerja belum? Itu yang selalu ditanya di lingkungan. Anak si A udah lulus jadi sarjana. Kerja di mana sekarang? Belum, masih cari-cari. Kalau misalnya pun bisnis, belum, dia lagi mulai bisnis apa gitu ya. Jadi dogma yang terbentuk di masyarakat dan di keluarga masih belum mendukung mahasiswa atau alumni atau lulusan perguruan tinggi untuk menjadi seorang wirausahawan, tetapi didorong menjadi seorang pegawai. Ya, kemudian banyak sekali para orang tua tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan berusaha. Sehingga apa? Ketika seorang anak yang sudah memiliki motivasi, Bu, Bapak, saya selesai lulus, saya mau membangun usaha kecil-kecilan.
Ya, dengan modal yang ada, saya akan mencoba mengembangkan produk A atau jasa A. Maka orang tua bilang apa? Duh, kamu belum punya pengalaman, nak. Gak usah deh, nanti malah bangkrut. Nanti resikonya bagaimana? Bapak nggak tahu apa-apa tentang wirausaha. Udah mendingan cari aman, kerja aja, punya gaji, gajinya kamu tabung, baru kemudian kamu wirausaha, silahkan. Ini adalah fenomena yang terjadi. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah lembaga pendidikan mampu menciptakan jiwa-jiwa wirausaha sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Ya, sehingga mulailah diwajibkan setiap program studi memberikan mata kuliah wajibnya adalah kewirausahaan. Nah, di biologi diadopsi menjadi kewirausahaan berbasis, sehingga latar belakang perlunya kita berwirausaha itu menjadi dasar. Ya, kenapa kita ingin berwirausaha? Pertama, agar mampu menatap masa depan yang baik, yang lebih baik. Memangnya dengan bekerja jadi pegawai atau PNS masa depan tidak lebih baik, Bu? Ya. Ketika Anda menjadi PNS, ketika Anda menjadi pegawai di suatu perusahaan, maka masa depan Anda tergantung dari perusahaan. Gaji Anda ditetapkan oleh perusahaan. Berbeda dengan ketika Anda berwirausaha. Ketika Anda melakukan kegiatan wirausaha, Anda punya target sendiri, Anda punya masa depan sendiri. Misal, dalam 5 tahun maka saya harus memiliki 2 cabang atau 10 cabang. Saya dalam waktu 10 tahun penghasilan tidak 1 juta, 2 juta, melainkan 200 juta. Itu sangat mungkin sekali bisa diperoleh ketika Anda melakukan kegiatan wirausaha dan berusaha konsisten untuk mengembangkan wirausaha Anda. Berbeda halnya dengan Anda kerja di perusahaan atau PNS. 10 tahun, 20 tahun ya, gajinya hanya selisih 20%, 30%. Ya, ketika perusahaan kolaps, maka masa depan Anda sangat tergantung dari perkembangan dari perusahaan. Beda dengan wirausaha. Ya, kemudian dengan berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, ketika Anda melakukan kegiatan wirausaha, Bu, saya ingin melakukan kegiatan wirausaha, berarti Anda mendesain tidak hanya masa depan Anda, tetapi juga Anda mendesain karyawan-karyawan Anda. Semakin Anda mendesain perkembangan wirausaha dengan baik, maka karyawan pun akan berkembang dengan sendirinya. Gitu ya. Dan yang ketiga yang melatar belakangi kita untuk bisa berwirausaha atau menjadi pengusaha adalah menjadi bos. Beberapa orang tidak suka bekerja untuk orang lain. Nah, bagi orang-orang yang tipenya seperti ini, maka menjadi bos bagi usaha ya atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi pegawai walaupun jabatannya manajer atau direktur sekalipun. Ya, karena masih ada lagi yang di atasnya yaitu CEO atau pemilik perusahaan atau pemilik saham. Ya. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa kita bisa atau mau melakukan kegiatan wirausaha. Ada beberapa tipe entrepreneur. Yang pertama adalah inovatif entrepreneur. Dan ini merupakan tipe entrepreneur yang paling tinggi ya, di mana di dalam kegiatannya, seorang entrepreneur yang inovatif, dia akan berusaha berpikir kreatif di dalam melihat peluang dan berusaha meningkatkan peluang-peluang yang ada dan menghasilkan karya-karya atau produk barang dan jasa yang baru yang belum ada di pasar. Ya, kenapa ini menjadi tipe entrepreneur yang paling puncak? Karena inovasi merupakan inti utama dari kegiatan entrepreneurship. Yang kedua, itu ada imitative entrepreneurship. Ya, adalah suatu usaha yang dilakukan di dalam bisnis atau wirausaha dengan cara meniru. Ya, jadi tidak melakukan atau menciptakan inovasi, tetapi meniru kegiatan wirausaha yang sudah ada di pasar untuk bisa diterapkan ke dalam bisnis yang dimilikinya. Tentu saja ini merupakan hal yang sah-sah saja di dalam kegiatan entrepreneurship, ya. Tetapi bukanlah suatu tipe wirausahawan yang terbaik karena pada saat
banyak sekali barang dan jasa yang sama beredar di dalam pasar, maka secara keberlangsungan dari kegiatan wirausahanya itu juga akan memiliki pesaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovatif entrepreneur. Yang ketiga ada Fabian entrepreneur, ya. Fabian entrepreneur ini adalah merupakan kegiatan yang atau sikap yang diterapkan oleh seorang wirausahawan yang sangat berhati-hati atau cenderung skeptis gitu ya di dalam mengadopsi atau mengimitasi barang atau jasa yang sudah ada di dalam pasar ya di pasar, tetapi dia tetap akan melakukan peniruan ya karena memang begitu boomingnya produk barang atau jasa yang sedang trending tadi. Cuma seorang Fabian entrepreneurship dia akan memperhitungkan segala sesuatu seperti misalnya kejenuhan pasar gitu ya. Dia tetap akan melakukan tindakan imitatif ya, tindakan adopsi dari barang dan jasa yang sudah beredar. Nah, ini tahapan duplikasi atau imitasi tadi, dan dia akan berusaha mengembangkan sehingga menciptakan produk ya barang atau jasa yang sama dengan yang sudah ada di pasaran, tetapi tentu saja Fabian entrepreneurship akan membuat kualitas serta merek yang berbeda dengan yang sudah ada di dalam pasar gitu ya. Dan yang keempat itu ada drone entrepreneur. Nah, ini adalah sesuai dengan bahasa ya, drone artinya malas gitu ya. Bukan drone yang ada di sekarang barang ya, tetapi drone dalam pengertian ini adalah malas, di mana seorang wirausahawan yang malas ini melakukan penolakan untuk memanfaatkan peluang-peluang ya, jadi refusal to adopt opportunities. Jadi dia menolak untuk memanfaatkan peluang-peluang di dalam melaksanakan perubahan-perubahan di dalam produktivitasnya sebagai seorang wirausahawan. Nah, biasanya drone entrepreneur ini dia tidak akan pernah berkembang, ya, karena perusahaan atau bisnis yang dilakukannya itu cenderung rugi dibandingkan dengan produsen lainnya. Dan ini sangat banyak sekali fenomenanya bisa kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis ya, dagang ya, tetapi kok tidak berkembang ya. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun sama itu saja kapasitas produksinya itu, produknya itu saja. Nah, ini adalah tipikal yang drone entrepreneur. Berikutnya ada scope entrepreneur. Ya, ada banyak sekali scope dari entrepreneur yang bisa kita jabarkan dan kita bisa bahas di sini. Tentu saja yang pertama adalah leadership. Ya, sebuah kegiatan tanpa adanya seorang leader yang baik, tentu saja kegiatan tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya, leadership adalah kepemimpinan ya yang menggaransi atau menjamin keberlangsungan dari kegiatan kewirausahaan. Semakin high quality dari pemimpin dari suatu kegiatan wirausaha, maka biasanya atau bisa membawa pada kemajuan kegiatan kewirausahaan yang pesat. Ya, kemudian government, ya pemerintah. Ini dalam hal kebijakan-kebijakan ya yang terkait erat dengan kegiatan wirausaha, apakah pengaturan harga pasar ya, kemudian distribusi barang. Kalau barangnya ekspor ataupun impor ini adalah terkait dengan perundang-undangan atau aturan-aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pelaku bisnis atau pelaku wirausaha. Kemudian culture, budaya ya. Budaya ini sangat penting sekali menunjang berjalannya suatu kegiatan kewirausahaan di suatu wilayah atau suatu negara tertentu ya, di mana kita lebih suka memberi produk lokal atau produk-produk buatan dari anak negeri ketimbang dari produk-produk luar ya, walaupun dengan brand yang masih belum terkenal, tetapi kita mendorong gitu ya produksi dari kegiatan wirausahawan di tingkat nasional. Kemudian success story, ya ini tentu saja tidak terlepas bahwa kadang kita
memiliki energi positif dari sukses story ya, cerita-cerita pengusaha yang sudah berhasil itu bisa jadi menjadi inspirasi tersendiri bagi seorang wirausahawan untuk mengembangkan atau memulai suatu kegiatan wirausaha. Ada human capital, financial capital ya. Ini juga sangat penting di dalam proses kegiatan wirausahawan ya. Entrepreneurship organization ini juga tidak kalah penting ya, di mana organisasi dari suatu kegiatan wirausaha itu kalau bisa dilakukan secara profesional, walaupun kegiatan wirausahanya misalnya bisnisnya adalah bisnis keluarga. Nah, ini sering sekali terjadi faktanya bahwa bisnis yang dikembangkan secara keluarga banyak sekali mengalami permasalahan karena struktur organisasinya terdiri dari keluarga. Ini agak sulit ya. Jadi kita harus memisahkan mana urusan bisnis, mana urusan keluarga, sehingga entrepreneurship organization ini juga sangat penting ya, menjadi rule yang harus dijaga profesionalitasnya. Kemudian education ya, bahwa seorang wirausahawan itu tidak boleh berhenti belajar dalam rangka untuk mengembangkan diri sendiri, mengembangkan mindset, ya, mengembangkan motivasi dan mengembangkan dan pada akhirnya akan berdampak pada pengembangan produksi dari kegiatan wirausaha yang dilakukan. Infrastruktur. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung yang digunakan ya di dalam kegiatan kewirausahaan ya. Network juga menjadi penting, bahwa kita tidak hanya bisa memproduksi tetapi kita juga memiliki jaringan yang cukup baik ya. Alangkah baiknya jika seorang wirausahawan berkumpul dengan sesama yang produk yang sama, misalnya wirausahawan di makanan ringan. Nah, kalau bisa walaupun seolah-olah itu adalah pesaing gitu, tetapi dengan kita berkumpul menjadi satu komunitas tertentu, itu bisa membuat network. Ketika stok habis ya, sementara ada orderan masuk, kita bisa menjadi perantara bagi teman kita gitu ya, atau kita bisa menjadi distributor gitu dari network yang kita miliki gitu ya. Kemudian support services ya. Ini adalah servis-servis pendukung misalnya terhadap produk-produk kita. Apakah misalnya layanan purna jualnya seperti produk diantar dengan free shipping ya, dengan gratis pengiriman, gratis ongkos kirim gitu. Atau misalnya layanan garansi ya, sampai barang misalnya dalam waktu 3 sampai 9 hari kita garansi, itu akan membuat produk yang kita pasarkan itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki garansi. Dan yang paling penting juga adalah early customer ya. Kemampuan seorang wirausahawan memaintenance konsumen awal atau konsumen baru ini sangat penting sekali atas keberlangsungan dari bisnisnya. Kenapa? Konsumen baru ini dia memiliki zero minded terhadap produk atau jasa yang kita pasarkan. Ketika tingkat kepuasan dari konsumen baru ini sangat tinggi, nah bisa terjadi yang pertama adalah repeat order, dan yang kedua adalah dia akan merekomendasikan. Nah ini yang paling penting. Dia akan merekomendasikan kepada konsumen-konsumen lain yang belum tahu adanya produk barang atau jasa yang kita pasarkan. Nah, ini sangat penting sekali memaintain atau memberikan layanan lebih kepada konsumen baru. Sekarang menjadi masalah adalah banyak sekali kendala ketika kita mau mulai bisnis. Oke, buatin saya mau bisnis. Oke, buatin saya sekarang sudah termotivasi untuk menjadi seorang entrepreneur. So, setelah itu apa? Dia bingung. Saya takut kalau rugi bagaimana? Kalau bangkrut bagaimana? Terus saya agak ragu. Yakin nggak nih wirausahanya nggak rugi? Kalau untung enak gitu kan? Nah, sehingga masa depan saya sangat masih abu-abu nih. Ya memang bisnis itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Terus ada juga, oke, saya sudah siap, saya mau bisnis, saya tahu apa yang saya mau lakukan, tapi bingung mulainya dari mana.
Ada beberapa streamlining dari bisnis startup ya. Yang pertama, pastikan dulu bahwa entrepreneurship adalah itu adalah hal yang paling ingin kamu lakukan. Ya, oke, saya nggak mau bekerja. Atau beberapa orang nggak mau gambling dalam hidup. Saya mau kerja dulu buatin, baru kemudian saya ciptakan bisnis. Nah, jadi saya tetap safety di dalam income, ya, di dalam karir, tetapi saya juga akan mendesain. Nah, ini yang paling banyak ya. Saya pun termasuk yang seperti itu. Make sure entrepreneurship is what you want. Ya, apa yang mau kamu lakukan gitu bisnisnya. Yang kedua, decide what kind of business you want. Jadi tentukan mau bisnis apa nih. Ada bisnis berdasarkan hobi, ada bisnis yang berdasarkan kebutuhan, ada bisnis yang didasarkan pada pekerjaan yang kita punya sekarang gitu ya. Karena misalnya di UNJ adalah lingkup pendidikan, ya udah bikin bisnisnya adalah bimbel. Dengan label embel-embel UNJ, wah saya itu alumni UNJ loh, oh, UNJ itu bagus karena dia pendidikannya sangat bagus bla 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 bla. Ya sudah. Nah, itu bisa menjadi faktor pendukung ya yang bisa dijual di dalam bisnisnya. Lalu Anda melakukan research. Apa yang dilakukan research? Research terhadap apa? Research terhadap bidang yang kamu ingin geluti. Misalnya kamu bimbel, ya kamu lihat mapping gitu ya, mapping ada berapa juta bimbel ya, label bimbel yang ada di Jakarta. Itu pertama. Kenapa? Itu adalah kompetitor. Yang kedua, Anda riset lagi berapa biaya rata-rata bimbel itu. Nah, kemudian Anda riset lagi berapa potensi pasar yang tren-tren dari bimbel. Apakah dia datang ke rumah atau lebih trendingnya kita menyediakan tempat. Mereka datang ke tempat kita. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu disurvei ya, perlu diteliti sehingga kita bisa membentuk layanan apakah menyediakan tempat, maka Anda butuh tempat atau Anda datang ke rumah gitu ya. Home service gitu, datang, semua guru nggak ada itu punya tempat sendiri, tetapi datang ke rumah. Kemudian setelah Anda paham apa yang mau lakukan, bidang apa yang mau dilakukan, sudah dapat data, maka tulislah business plan. Dari business plan kita menentukan business structure. Dari business structure kita bisa men-choose people, ya. Kita mulai rekrut siapa saja orang. Saya masih startup bisnis di dalam bimbel misalnya. Maka saya mau memulai dari teman-teman terdekat. Wah, yang punya satu visi yang sama. Ya udah, kita lakukan join dengan beberapa teman. Bisa join dalam bentuk manajerial, bisa join juga dalam bentuk modal, gitu ya. Lalu lakukan, do ya, lakukan dan evaluasi. Ini ada beberapa sangat sederhana saja. Saya ingin sampaikan yang nah, setelah Anda memiliki ide dan keyakinan gitu ya, maka bisa kita susun menjadi suatu bisnis startup ya. Kurang lebih ada sekitar 10 tahap ya. Sebenarnya ada beberapa buku yang menyampaikan sampai 12 atau mungkin lebih ya, tahap persiapan untuk membuat startup bisnis. Yang pertama adalah yakin tadi ya, startnya adalah keyakinan. Yakin nggak kita dengan bisnis atau ide bisnis kita? Nah, setelah kita yakin, maka kita mencoba atau menguji gitu ya, ide bisnis kita apakah cukup potensial untuk bisa dikembangkan menjadi bisnis real. Nah, itu bisa kita sampaikan atau bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah teman-teman di kantor gitu ya, atau di rumah keluarga, ya, atau di dalam komunitas tertentu yang mungkin itu akan menjadi target pasar terdekat dari bisnis yang akan kita lakukan. Misalnya saya ingin membuat warung kopi gitu ya, warung kopi online. Nah, sampaikan nih sama teman-teman, gimana nih kalau misalnya saya membuat warung kopi online gitu ya, untuk kantor kita gitu misalnya. Nah, nanti ketika respon dari calon konsumen kita atau orang-orang yang di sekitar kita, wah ternyata memang bagus dan sangat potensial untuk bisa dikembangkan dan pasarnya cukup menjanjikan, maka kita bisa melanjutkan pada tahap kedua, yaitu membangun atau membuat business plan. Ya, nanti Anda akan diajarkan bagaimana membuat business plan yang baik ya dan prospektif.
Kemudian yang ketiga adalah menemukan atau mencari pembiayaan. Tentu saja membangun bisnis tidak hanya dengan kata-kata ya, pasti akan butuh modal. Walaupun sedikit mungkin atau seminimal mungkin pasti akan membutuhkan modal ya, modal awal untuk melakukan startup bisnis. Lalu kemudian mulai branding ya, Anda membuat logo yang sangat menarik, membuat label, membuat nama ya, branding ya. Ini cukup menjadi penentu juga yang menjadikan produk atau jasa yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda mulai bisnis itu uh, menjadi label yang bisa atau branding yang cukup bisa dikenal, diingat dan mungkin sesuai dengan pasar atau segmen pasar yang kita jadikan target gitu ya. Tentu saja kalau segmen pasar kita anak-anak muda ya kita nggak bisa menggunakan label atau branding yang konvensional ya. Jadi harus menggunakan branding yang kekinian dan uh, ditangkap oleh generasi muda gitu ya. Kemudian yang kelima, kita coba membangun struktur dari bisnis kita ya, mulai dari CEO-nya siapa, manajer pelaksananya siapa, finansialnya, produksinya dipegang oleh siapa, itu mulai membangun struktur bisnis ya. Minimal 10 orang kita bisa mulai kalau untuk bisnis skala kecil ya, dari mulai CEO sampai OB ya, office boy kalau memang memproduksi barang. Lalu yang keenam ya, kita juga harus memperhitungkan bagaimana mengamankan bisnis kita ya dari sisi legalitas. Jadi mendaftarkan supaya kan kemarin beberapa waktu lalu ramai nih dikabarkan adanya curi merek. Nah, supaya label atau branding yang ingin kita pasarkan itu aman, maka harus segera didaftarkan di lembaga-lembaga terkait ya. Apakah kalau misalnya dia produk makanan harus ada sertifikasi halal gitu ya, atau ada izin dari dinas kesehatan, atau misalnya dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk kita memperoleh paten atas nama produk yang ingin kita pasarkan. Kemudian kita mulai membangun tokonya. Di mana letak toko? Karena memang ini merupakan menjadi identitas. Identitas dan menjadi layout yang paling dilihat oleh konsumen kita. Ya. Lalu yang kedelapan, jika dibutuhkan license ya, lisensi, maka untuk beroperasi kita harus mulai mengurus segala sesuatunya ya. Kalau misalnya produktivitasnya itu membutuhkan license dari Departemen Kesehatan atau license dari pihak-pihak yang terkait, maka itu harus dilengkapi dengan sebaik-baiknya ya, sehingga memungkinkan kita aman untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian meng-hire ya, membayar para pekerja kita pada generasi pertama, karena startup pasti adalah pekerja pertama. Lalu mulai membangun network ya, network jaringan baik untuk supporting misalnya terhadap supplier dari bahan baku yang ingin kita ambil, kita membuat network, atau dengan distributor dari produk kita, itu juga merupakan kita membangun network. Lalu mulai ketika ke-10 step itu sudah coba Anda lakukan dengan baik, persiapkan dengan baik, maka Anda bisa mulai membuka bisnis dengan perencanaan yang matang. Baik, ini yang sudah saya katakan melakukan riset. Ya, riset bisa banyak cara, dengan kuesioner, dengan survei, atau yang lain-lain. Kemudian belajar dari kesuksesan orang lain. Bisnis yang sudah sukses dan mapan pasti punya keunggulan yang ditawarkan. Ya, just another success story that we can leverage to bring more companies here. Ya, jadi belajar dari kegagalan bisnis orang lain juga bisa dilakukan. Ya, demi apa? Demi kita terhindar dari masalah supaya tidak masuk ke dalam lubang yang sama. Nah, ini harus banyak-banyak kita membaca, memang membaca situasi, membaca buku bisnis, membaca informasi ya, koran, newspaper. Yang ketiga adalah memunculkan ide kreatif.
Nah, di dalam proses menemukan ide bisnis yang kreatif, maka disarankan seorang pengusaha itu untuk mampu berpikir out of the box thinking, ya. Jadi berpikir di luar kotak atau berpikir di luar kebiasaan yang ada. Seorang pengusaha harus mampu memikirkan sebuah ide baru, ya, novelty dari suatu produk yang belum terpikirkan orang lain. Contohnya seperti misalnya ayam geprek. Untuk ayam geprek, saya pikir seperti apa sih ayam geprek itu gitu ya. Ternyata mereka mulai dari fried chicken gitu, ayam-ayam goreng tepung yang ada ya, yang sudah terkenal di mancanegara secara internasional. Tetapi apa yang kemudian menjadi kesukaan bagi orang Indonesia? Ya. Jadi maka mereka mulai berpikir, oh ya kalau begitu kita tidak menggunakan ayam goreng tepung fried chicken tadi dengan saus sambal, maka diciptakan saus yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Gitu ya. Maka dibuatlah sambal ulek. Nah, supaya membedakan dari ayam yang sudah ada, maka ayamnya mengadopsi atau mengakulturasi budaya Indonesia. Salah satunya di Jawa ada ayam geprek ya, digeprek dulu kemudian baru dikasih sambal. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang baru gitu ya, yang kadang muncul dari hal-hal sepele dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu menjadi ide ya, dan bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda kelola. Yang keempat adalah belajar dari permasalahan bisnis orang lain. Menemukan ide bisnis kadang bisa juga dilakukan dengan mempelajari atau menganalisa masalah yang didapat oleh orang lain terkait dengan produk atau bisnis yang sudah berjalan. Nah, biasanya komplainnya dari konsumen sering sekali terhadap produk atau barang yang kita jual. Nah, Anda tidak boleh marah nih terhadap komplain dari konsumen. Tetapi komplain tadi lakukan analisis secara tepat, lalu lakukan perbaikan sehingga bisa saja ya evaluasi terhadap komplain tadi memunculkan sebuah ide baik berupa bisnis baru atau ide perbaikan dari bisnis Anda sehingga barang yang Anda jual menjadi lebih laku di pasaran. Dan harus Anda ingat bahwa kepuasan konsumen itu adalah kunci keberlangsungan dari bisnis Anda. Ya, jadi bagaimana komplain-komplain tadi dikelola secara baik, ya, dan dimanage secara baik dan ditemukan solusinya sehingga Anda mampu mengembangkan usaha. Terakhir saya ingin berbagi tentang quotes dari Traffic Kalanick. Itu adalah co-founder dari Uber ya, walaupun Uber sekarang tidak ada di Indonesia tetapi di negara lain masih beroperasi ya. Every problem has a solution. You just have to be creative enough to find it. Ya, jadi setiap masalah itu pasti ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Tugas Anda hanya cuma berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Dan ini juga menjadi quotes yang cukup saya adopsi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ketika ada masalah, maka saya pribadi berpikir untuk tidak menjadi bagian dari masalah. Ya, sehingga kita tidak sibuk mencari siapa yang salah. Tetapi saya akan menetapkan diri untuk bagian dari solusi, mencari solusi dari setiap masalah yang ada. Sehingga masalah tidak akan semakin besar. Baik, terima kasih. Saya rasa diskusi kita hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.